Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramawati, NIM 22134076. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang DCM, baik itu proses pengadministrasiannya, pengolahan data, dan penurunan programnya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah mikro konseling. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang DCM atau daftar cek masalah dalam bimbingan dan konseling. Pertama, saya akan mempraktikkan bagaimana proses pengadministrasian daftar cek masalah atau DCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Ramawati. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, seperti itu. Nah, cukup perkenalannya sampai situ saja ya. Nah, kita langsung aja. Nah, tujuan saya masuk ke kelas kalian adalah untuk membagikan yang namanya DCM. Ada yang tahu DCM itu apa? Nah, DCM itu adalah, kepanjangannya itu adalah daftar cek masalah. Nah, sesuai dengan namanya, daftar cek masalah atau DCM ini adalah alat untuk mengungkap masalah, alat untuk mengecek masalah. Jadi misalkan kalian punya masalah tapi kalian bingung untuk mengidentifikasikannya, untuk apa sih masalah saya ini sebenarnya gitu, kalian bingung. Nah, ini adalah alat untuk mengecek atau mengetahui masalah yang sedang kalian hadapi, seperti itu. Sampai sini paham? Baik, lanjut ya. Nah, daftar cek masalah itu wujudnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman sekalian dibagikan ya daftar cek masalah ini nanti kalian isi. Nah, di sini itu ada identitas kalian, ada nama, usia, agama, alamat, dan kelasnya ini, seperti itu. Jadi nanti ini nggak boleh di skip ya, harus diisi, identitasnya harus lengkap. Nah, di bawahnya itu ada aspek dan item pernyataannya. Di sini sudah ada keterangannya, petunjuknya. Isilah dengan memberi tanda checklist pada kolom ya atau tidak, jawaban sesuai dengan keadaan atau perasaan diri sendiri saat ini. Jadi nanti kalau misalkan ini aspek keagamaan, misalkan item pernyataan yang satu kalian mau menjawab sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Nah, kalian berarti menjawab dengan di kolom yang ya dengan menuliskan tanda checklist seperti ini ya. Bisa dipahami? Nah, iya. Nah, kalian tidak perlu khawatir. Nah, ini itu bukan penilaian ya, bukan ujian, bukan tes. Jadi kalian bebas mengisi sesuai dengan perasaan atau keadaan yang sedang kalian hadapi saat ini. Jadi nggak usah ngerasa bakal dicontek atau gimana. Nah, ini bukan penilaian ya. Jadi nggak ada jawaban yang benar atau yang salah, seperti itu. Sampai di sini mengerti? Oke. Nah, langsung saja ya kita bagikan saja. Nah, sudah dapat semua? Oke. Silakan teman-teman isi saja. Nanti kalau yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke meja yang paling depan, oke? Oke. Sudah selesai semua teman-teman? Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi daftar cek masalah yang saya tadi bagikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu kalian pada pagi hari ini. Semoga nanti setelah datanya saya olah dan diketahui masalah yang sedang teman-teman hadapi, kita bisa temukan solusi yang paling tepat bersama-sama, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah data daftar cek masalah yang sudah saya pindahkan ke dalam format pengolahan datanya. Nah, pertama ada analisis data individual. Nah, di sini ada nama respondennya. Nah, ini adalah aspek masalahnya,
yang dianalisis. Pertama ada kesehatan, keadaan penghidupan, rekreasi, hobi, muda-mudi, dan lain sebagainya. Nah, di kolom selanjutnya ada jumlah masalah. Ini nomor masalahnya, kan di item pernyataan ada nomornya. Ada nomornya. Dan ini jumlahnya, jumlah item pernyataan yang bermasalah. Ini adalah dalam bentuk persennya, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, misalkan aspek masalah pada saudara Denny Rahmat Alhamzah itu yang bermasalah adanya yang nomor 1 dan nomor 5. Nah, jumlah item pernyataan yang bermasalah itu berarti ada 2 karena ada nomor 1 dan ada nomor 5. Nah, ini adalah bentuk persennya dari keseluruhan item pernyataannya adalah 40%. Nah, ini adalah predikatnya. Predikat A, B, C, D, E. A tidak bermasalah, B cukup bermasalah, D bermasalah, E sangat bermasalah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat responden yang bernama Denny Rahmat Alhamzah ini pada aspek kesehatan, keadaan penghidupan, kehidupan sosial dan berorganisasi, masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan serta karirnya dalam kategori yang bermasalah. Seperti itu. Sementara pada aspek rekreasi, hobi, muda-mudi, agama dan moral, kehidupan keluarga, serta penyesuaian terhadap sekolah dalam kategori sangat bermasalah. Seperti itu. Nah, cara pengolahan data yang sama pada responden yang lain juga dilakukan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini yang kedua ada Dendi Rahmatullah. Yang ketiga ada Ilma Firdiah. Ini juga dilakukan dengan metode pengolahan data yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya analisis data secara kelompok. Jadi tadi secara individu, sekarang secara kelompok sesuai dengan aspek atau analisis per item pernyataannya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di kolom yang paling kiri ini ada nomor item pernyataannya. Ini ada nama respondennya. Ini jumlah responden yang bermasalahnya. Ini jumlah semua respondennya. Ini dalam bentuk persenan. Ini predikatnya A sampai E, dan ini kategorinya seperti itu. Nah, pertama item pernyataan yang pertama bisa kita lihat di sini nama responden yang bermasalahnya ada 3, ada Denny, Nida, dan Udo. Seperti itu. Nah, jumlah responden yang bermasalah berarti ada 3, yaitu Denny, Nida, dan Udo. Nah, jumlah respondennya adalah 5. Nah, bisa kita lihat di sini dalam bentuk persen itu berarti 60% karena 3 dari 5 adalah 60%-nya 5, itu ada 3 seperti itu. Nah, predikatnya adalah E. Nah, E itu bisa dikategorikan sebagai sangat bermasalah. Kan ada A tidak bermasalah, B agak bermasalah, C cukup bermasalah, D bermasalah, dan E sangat bermasalah seperti itu. Nah, pengolahan data yang sama juga dilakukan pada item pernyataan yang lain juga. Jadi 1, 2, 3 juga dilakukan dengan cara yang sama seperti itu. Nah, ini adalah hasil analisis data per aspek masalahnya ya. Ini pertama bisa dilihat di sini ada nomor 1 ada kesehatan, aspek kesehatan. Nah, N adalah jumlah item pernyataannya. Nah, M adalah jumlah respondennya. NM adalah jumlah item pernyataan yang bermasalah. MN adalah jumlah responden yang bermasalah. Ini adalah bentuk persennya, dan ini adalah predikatnya. A, B, C, dan D, E itu yang tadi. Nah, ini adalah yang presentasinya yang persen tadi, dan ini adalah dalam bentuk grafiknya seperti itu. Jadi kalau dibuat grafik seperti ini, grafik kelompoknya. Ini adalah nomor di bawah ini adalah aspek masalahnya, ini adalah presentasenya, dan ini adalah grafiknya seperti itu. Nah, setelah kita proses, kita analisis
datanya. Nah, selanjutnya kita turunkan menjadi program sesuai dengan hasil analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, yaitu rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling tahun 2024. Nah, pertama bidang layanannya. Di kolom paling kiri ada bidang layanan. Pertama, bidang layanannya ada pribadi. Nah, selanjutnya ada tujuan layanannya. Nah, ini satu program. Ini berarti ini ada 2 program ya dalam satu bidang layanan. Nah, satu programnya itu program yang pertama yaitu tujuan layanannya, peserta didik atau konseling mampu merefleksikan emosi dan membentuk pola pikir sendiri. Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya ada komponen layanannya. Nah, komponen layanan program ini adalah layanan dasar. Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya ada strategi layanannya. Strategi layanannya ada bimbingan klasikal untuk program yang pertama ini. Nah, materinya itu apa sih? Nah, materinya itu adalah refleksi emosi dan pola pikir. Nah, metode apa sih yang dilakukan untuk materi ini? Metodenya adalah menulis jurnal harian. Ini adalah program intinya ya, yaitu menulis jurnal harian. Medianya adalah alat tulis, kertas, dan pena. Nah, evaluasinya adalah peserta didik atau konseling dapat merefleksikan emosi dan membentuk pola pikir. Nah, ini dievaluasinya evaluasi hasil seperti itu. Nah, ini juga dilakukan pada bidang layanan yang lain, kesehatan, keluarga, karir, dan lain sebagainya seperti itu.